Pernahkah kamu merasa hidup terasa semakin berat tanpa alasan yang jelas? Usaha seolah buntu, rezeki seret, hati gelisah, dan masalah datang bergantian. Menurut Primbon Jawa, kondisi seperti ini bukan semata-mata karena kegagalan atau kurang usaha. Leluhur meyakini ada fase tertentu dalam hidup manusia di mana beban justru terasa paling berat tepat sebelum sebuah perubahan besar terjadi. Yang mengejutkan, banyak orang menyerah di fase ini karena tak memahami maknanya. Jika akhir-akhir ini hidupmu terasa penuh ujian, bisa jadi ini bukan hukuman, melainkan pertanda. Selamat datang kembali dalam pembahasan penuh makna yang mencoba melihat perjalanan hidup dari sudut pandang Primbon Jawa. Di sini kita belajar memahami tanda, bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengambil hikmah. Sebelum melanjutkan, mari saling mendoakan. Silahkan tuliskan kota asal kamu di kolom komentar. Semoga yang sedang memiliki hutang dimudahkan dan segera dilunasi. Yang sedang sakit diberi kesembuhan. Yang tengah mencari pekerjaan segera mendapatkan pekerjaan yang diimpikan. Dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan, keberkahan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Primbon Jawa, hidup manusia tidak pernah berjalan lurus dan datar. Ada fase naik, ada fase turun, dan ada satu fase yang dianggap paling menentukan arah hidup seseorang. Fase ini disebut panyaring urip, yang secara harfiah berarti penyaringan kehidupan. Pada fase inilah seseorang merasa hidupnya paling berat, paling melelahkan, dan paling membingungkan. Meski dari luar terlihat baik-baik saja. Menurut leluhur Jawa, panyaring urip bukanlah fase hukuman, melainkan fase seleksi batin. Tidak semua orang akan mengalaminya, dan tidak semua yang mengalaminya mampu melewatinya dengan utuh. Inilah fase ketika hidup seakan menekan dari segala arah. Usaha terasa mentok, rencana sering gagal di detik akhir. Hubungan dengan orang terdekat mulai terasa renggang, bahkan ibadah pun kadang terasa hampa. Banyak orang menyebut fase ini sebagai titik terendah hidupnya. Padahal Primbon justru menyebutnya sebagai titik awal perubahan besar. Yang membuat fase ini terasa begitu berat adalah karena ujian yang datang tidak selalu berbentuk masalah besar. Justru seringkali ujian hadir dalam bentuk hal-hal kecil yang terus berulang. Penghasilan yang selalu kurang meski sudah bekerja keras, niat baik yang sering disalahpahami, bantuan yang tak kunjung datang saat paling dibutuhkan. Dalam Primbon, pola ini bukan kebetulan. Leluhur percaya ketika hidup dibuat sempit, itu adalah cara semesta memaksa seseorang untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Pada fase panyaring urip, seseorang akan mulai mempertanyakan banyak hal.
tentang tujuan hidupnya, tentang keputusan-keputusan masa lalu, bahkan tentang nilai dirinya sendiri. Disinilah konflik batin mulai muncul. Ada suara dalam hati yang berkata untuk bertahan, namun ada juga bisikan halus yang mendorong untuk menyerah. Primbon menyebut orang yang gagal di fase ini bukan karena tidak kuat, tetapi karena salah memahami makna penderitaan yang sedang ia alami. Menariknya, Primbon Jawa menegaskan bahwa fase ini sering datang ketika seseorang sebenarnya sudah berada di jalur yang benar. Namun justru karena ia hampir sampai pada titik penting dalam hidupnya, ujian diperberat. Leluhur menggambarkannya seperti logam yang akan menjadi kuat hanya setelah ditempa dengan api yang panas. Tanpa proses ini, logam hanya akan rapuh dan mudah patah ketika digunakan. Banyak orang di fase panyaring urip merasa hidupnya lebih berat dibanding orang lain. Mereka melihat orang-orang di sekitarnya seolah berjalan lebih mudah, lebih lancar dan lebih bahagia. Rasa iri dan kecewa pun muncul tanpa disadari. Dalam Primbon, perasaan ini adalah bagian dari ujian. Bukan untuk menjerumuskan, melainkan untuk menguji apakah seseorang mampu menjaga hatinya tetap bersih di tengah kesempitan. Leluhur Jawa juga menyebut bahwa pada fase ini, seseorang sering merasa sendirian, meski dikelilingi banyak orang. Ini bukan karena ia benar-benar ditinggalkan, tetapi karena ia sedang diarahkan untuk bergantung penuh pada kekuatan batinnya. Pertolongan yang biasanya datang dari manusia seakan ditarik perlahan agar seseorang belajar menggantungkan harapannya kepada Yang Maha Kuasa. Namun disinilah letak bahaya terbesar fase panyaring urip. Banyak orang salah mengambil kesimpulan. Mereka mengira hidupnya gagal, nasibnya buruk, atau Tuhan tidak lagi berpihak. Padahal, menurut Primbon, justru di fase inilah seseorang sedang dipilih. Dipilih untuk naik tingkat dalam kehidupan atau jatuh lebih dalam karena tidak mampu menjaga sikap dan keimanan. Primbon juga mencatat satu ciri penting dari orang yang sedang berada di fase ini. Mereka sering merasa lelah bukan karena fisik, tetapi karena pikiran dan perasaan. Tidur tidak nyenyak, sering termenung, dan mudah tersentuh oleh hal-hal kecil. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa batin sedang bekerja keras menyesuaikan diri dengan perubahan besar yang akan datang. Di akhir bab ini, Primbon memberikan peringatan halus namun tegas. Siapapun yang mampu bersabar, menjaga lisan, menahan emosi dan tetap berbuat baik di fase panyaring urip, maka hidupnya tidak akan kembali seperti sebelumnya. Bukan karena ia menjadi orang lain, tetapi karena cara pandangnya terhadap hidup telah berubah sepenuhnya. Dan perubahan inilah yang kelak membuka pintu menuju babak hidup yang sama sekali baru. Dalam Primbon Jawa, rezeki tidak pernah benar-benar hilang dari seseorang selama ia masih bernafas. Yang sering terjadi bukanlah rezeki diambil, melainkan ditahan. Konsep ini terdengar sederhana, namun dampaknya sangat besar bagi batin manusia.
Ketika rezeki ditahan, hidup terasa sempit, serba kurang, dan penuh kecemasan. Meskipun secara kasat mata, seseorang tampak masih mampu bertahan. Leluhur Jawa percaya, penahanan rezeki bukanlah bentuk hukuman, melainkan bagian dari proses pendewasaan jiwa. Pada fase ini, seseorang dipaksa untuk berhadapan dengan dirinya sendiri. Ia mulai menghitung ulang pengeluaran, mempertanyakan keputusan hidupnya, bahkan meragukan kemampuannya sendiri. Disinilah konflik batin perlahan tumbuh. Bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena harapan dan kenyataan tidak lagi berjalan seiring. Primbon Jawa menjelaskan bahwa ketika rezeki ditahan, seringkali pintu-pintu kecil tetap dibuka agar seseorang tidak jatuh sepenuhnya. Masih ada pekerjaan, masih ada makanan, masih ada tempat berlindung. Namun pintu-pintu besar sengaja belum dibuka. Hal ini bertujuan agar seseorang belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sayangnya, banyak orang gagal memahami pesan ini dan justru terjebak dalam rasa iri, cemas berlebihan, dan keputusasaan. Pada fase ini, godaan datang dengan sangat halus. Tawaran jalan pintas, cara cepat, bahkan sesuatu yang bertentangan dengan nilai dan keyakinan mulai tampak menggiurkan. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai ujian kejujuran dan keteguhan hati. Mereka yang tergoda biasanya mendapatkan kelegaan sesaat, namun setelahnya, hidup justru terasa semakin sempit dan berat, seolah ada beban baru yang tidak terlihat. Menariknya, Primbon mencatat bahwa orang-orang yang rezekinya ditahan seringkali adalah mereka yang memiliki potensi besar. Bukan potensi harta semata, tetapi potensi pengaruh, tanggung jawab, dan peran penting dalam kehidupan orang lain. Oleh karena itu, sebelum diberikan ke lapangan, mereka diuji terlebih dahulu. Apakah mereka mampu bersyukur saat sempit, tetap rendah hati saat merasa kurang, dan tidak menyalahkan keadaan ketika harapan belum terwujud? Di titik ini, banyak orang mulai membandingkan hidupnya dengan orang lain. Mereka bertanya dalam hati, mengapa orang yang usahanya biasa saja terlihat lebih lancar, sementara dirinya yang merasa bekerja keras justru tertinggal? Primbon menegaskan bahwa perbandingan inilah yang sering menjadi jebakan paling berbahaya. Ketika hati dipenuhi iri dan keluh kesah, penahanan rezeki justru bisa berlangsung lebih lama karena pelajaran batin belum selesai. Leluhur Jawa juga mengingatkan bahwa rezeki tidak selalu berbentuk uang. Kesehatan, ketenangan hati, keluarga yang masih utuh, dan kemampuan bertahan di tengah kesulitan adalah bentuk rezeki yang sering diabaikan. Ketika seseorang hanya fokus pada apa yang tidak ia miliki, ia lupa bahwa apa yang masih ia miliki adalah alasan utama mengapa ia belum benar-benar jatuh. Namun di balik semua kesempitan itu, Primbon menyimpan pesan yang jarang diungkap. Rezeki yang ditahan selalu disertai dengan pengamatan. Setiap sikap, setiap keputusan, dan setiap niat dicatat secara halus. Apakah seseorang tetap berbuat baik meski sulit?
Apakah ia menjaga lisannya ketika kecewa? Apakah ia masih ingat bersyukur meski doanya belum terjawab? Semua itu menjadi penentu kapan penahanan akan diakhiri. Primbon menyebut, saat seseorang mulai menerima keadaan tanpa menyerah, disitulah rezeki perlahan bergerak kembali. Bukan datang sekaligus, tetapi dibuka sedikit demi sedikit. Sebuah peluang kecil, pertemuan yang tak disengaja, atau jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan. Banyak orang melewatkan momen ini karena terlalu fokus pada penderitaan, padahal perubahan sudah mulai bekerja. Bab ini ditutup dengan satu peringatan penting dari leluhur Jawa. Jangan pernah menganggap rezeki yang ditahan sebagai tanda ditinggalkan. Justru dalam penahanan itulah seseorang sedang dipersiapkan agar kelak tidak salah menggunakan kelapangan yang akan datang. Karena menurut Primbon, rezeki besar yang diberikan kepada jiwa yang belum siap justru bisa menjadi sumber kehancuran, bukan kebahagiaan. Dalam Primbon Jawa, penderitaan paling berat bukanlah yang tampak oleh mata, melainkan yang tersembunyi di dalam batin. Konflik batin inilah yang seringkali membuat seseorang merasa lelah tanpa tahu penyebab pastinya. Tubuh masih mampu bergerak, rutinitas tetap berjalan, namun jiwa terasa kosong, berat, dan perlahan kehilangan semangat. Leluhur Jawa menyebut kondisi ini sebagai pertanda bahwa seseorang sedang berada di persimpangan penting dalam hidupnya. Konflik batin biasanya tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, berawal dari hal-hal kecil yang sering diabaikan. Kekecewaan yang dipendam, harapan yang tak terucap, luka lama yang tidak pernah benar-benar disembuhkan. Semua itu menumpuk diam-diam hingga akhirnya membentuk beban yang sulit dijelaskan. Dalam Primbon, konflik semacam ini dianggap lebih berbahaya dibanding masalah ekonomi karena ia menggerogoti jiwa tanpa disadari. Pada fase ini, seseorang sering merasa tidak didengar, tidak dipahami, dan tidak dihargai, bahkan oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Ada keinginan untuk bercerita, namun takut dianggap lemah. Ada kebutuhan untuk dipahami, namun gengsi menahan diri. Konflik batin pun semakin dalam. Primbon menegaskan bahwa banyak orang jatuh bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena mereka memikul semuanya sendirian. Leluhur Jawa percaya bahwa konflik batin adalah sinyal dari jiwa yang meminta perhatian. Ketika seseorang terlalu lama mengabaikan suara hatinya, hidup akan menciptakan tekanan dari luar agar ia berhenti dan menoleh ke dalam. Inilah sebabnya mengapa pada fase ini seseorang sering mengalami kegagalan berulang, hubungan yang renggang, atau kehilangan arah hidup. Semua itu bukan kebetulan, melainkan bentuk paksaan halus agar ia menyadari konflik yang sedang ia sembunyikan. Primbon juga mencatat bahwa konflik batin seringkali muncul bersamaan dengan perubahan besar dalam diri seseorang.
Nilai hidup yang dulu dianggap benar mulai dipertanyakan. Tujuan yang dulu dikejar dengan penuh semangat kini terasa hampa. Seseorang mulai bertanya, untuk apa semua ini? Pertanyaan sederhana ini sebenarnya sangat dalam. Ia menandakan bahwa jiwa sedang mencari makna yang lebih sejati, bukan sekadar pencapaian duniawi. Di titik ini, banyak orang merasa takut. Takut kehilangan jati diri, takut dianggap gagal, takut memulai ulang. Konflik batin pun berubah menjadi pertempuran antara bertahan di zona nyaman yang menyakitkan atau melangkah ke arah baru yang belum jelas. Primbon menyebut fase ini sebagai ujian keberanian batin. Mereka yang berani jujur pada dirinya sendiri biasanya akan menemukan jalan. Sementara yang terus menipu perasaannya akan semakin terjebak. Menariknya, konflik batin sering membuat seseorang menjadi lebih sensitif. Hal kecil bisa terasa menyakitkan, kata-kata sederhana bisa melukai, dan kesendirian terasa menakutkan. Dalam primbon, sensitivitas ini bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa batin sedang terbuka. Namun jika tidak diimbangi dengan kesadaran, sensitivitas ini bisa berubah menjadi amarah, iri hati, atau rasa putus asa yang mendalam. Leluhur Jawa mengingatkan bahwa konflik batin yang dibiarkan terlalu lama bisa mempengaruhi rizki dan kesehatan. Bukan karena hukuman, tetapi karena energi hidup seseorang menjadi tidak seimbang. Pikiran yang kusut membuat keputusan menjadi salah, emosi yang tidak stabil membuat hubungan rusak, dan hati yang penuh beban membuat rizki terasa semakin sempit. Inilah mengapa primbon selalu menekankan pentingnya menjaga keseimbangan batin. Namun di balik semua tekanan ini, primbon menyimpan satu rahasia penting. Konflik batin justru menjadi pintu menuju kedewasaan sejati. Orang yang mampu menghadapi konflik dalam dirinya, berdamai dengan luka, dan menerima kekurangan diri, biasanya akan keluar dari fase ini dengan pandangan hidup yang jauh lebih matang. Mereka tidak lagi mudah terguncang oleh penilaian orang lain karena telah mengenal dirinya sendiri. Bab ini ditutup dengan pesan halus dari leluhur Jawa. Jangan takut pada konflik batin. Takutlah jika kamu tidak pernah menyadarinya. Karena konflik yang disadari bisa disembuhkan, sementara konflik yang disangkal akan terus membesar dan diam-diam menentukan arah hidupmu. Dan disinilah, tanpa disadari, seseorang mulai mendekati titik perubahan yang sebenarnya. Dalam primbon Jawa, perubahan besar dalam hidup manusia hampir tidak pernah datang dengan tanda yang menyenangkan. Justru sebaliknya, tanda-tanda itu sering muncul dalam bentuk kegelisahan, kehilangan, dan keadaan yang membuat seseorang merasa hidupnya sedang mundur. Inilah sebabnya mengapa banyak orang gagal membaca pesan hidup, karena mereka mengira tanda-tanda ini adalah pertanda buruk yang harus ditakuti. Salah satu tanda yang paling sering disalahartikan adalah rasa gelisah tanpa sebab yang jelas. Seseorang merasa tidak tenang,
meski hidupnya tampak normal. Tidak ada masalah besar, namun hati terus bertanya-tanya. Dalam primbon, kegelisahan semacam ini bukanlah pertanda bahaya, melainkan tanda bahwa batin sedang dipersiapkan untuk perubahan arah hidup. Jiwa mulai menolak rutinitas lama yang tidak lagi sejalan dengan tujuan sejati. Tanda berikutnya adalah perasaan seperti dijauhkan dari banyak orang. Hubungan yang dulu terasa hangat mulai merenggang, komunikasi terasa kaku, bahkan pertemanan lama perlahan menghilang. Banyak orang menganggap ini sebagai kesialan atau tanda ditinggalkan. Namun primbon menafsirkan hal ini sebagai proses pemurnian lingkungan. Tidak semua orang boleh ikut masuk ke fase hidup yang baru, dan tidak semua hubungan layak dipertahankan selamanya. Primbon juga menyebut bahwa seseorang yang sedang berada di ambang perubahan besar sering mengalami kelelahan batin yang tidak wajar. Tidur cukup namun tetap lelah. Libur namun pikiran tidak pernah benar-benar istirahat. Ini bukan sekadar kelelahan fisik. Leluhur Jawa berpercaya energi lama sedang dilepaskan, sementara energi baru belum sepenuhnya terbentuk. Proses ini terasa melelahkan karena batin sedang bekerja keras menyesuaikan diri. Tanda lain yang sering disalahpahami adalah munculnya keraguan terhadap tujuan hidup. Apa yang dulu dikejar dengan penuh ambisi kini terasa hambar. Pencapaian yang dulu dibanggakan tidak lagi memberi kepuasan. Banyak orang panik saat mengalami fase ini, merasa hidupnya salah arah. Padahal dalam primbon, keraguan ini justru tanda kesadaran yang meningkat. Jiwa mulai menuntut makna yang lebih dalam dari sekedar pengakuan dunia. Menariknya, primbon mencatat bahwa pada fase ini seseorang sering dipaksa untuk berhenti. Bisa berupa kehilangan pekerjaan, usaha yang mandek, atau rencana besar yang tiba-tiba gagal. Dari sudut pandang biasa, ini terlihat seperti kemunduran. Namun bagi leluhur Jawa, berhenti adalah bagian penting dari perjalanan. Tidak semua orang boleh terus berlari. Ada saatnya seseorang harus dipaksa diam agar bisa melihat dengan jernih. Tanda yang paling menakutkan, namun paling menentukan, adalah munculnya kesendirian. Seseorang merasa tidak punya tempat berbagi, tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Dalam primbon, kesendirian ini bukan hukuman, melainkan ruang. Ruang untuk mengenal diri sendiri tanpa suara luar yang mempengaruhi. Sayangnya banyak orang mengisi ruang ini dengan keluhan dan penyesalan, bukan dengan perenungan. Primbon juga mengingatkan bahwa tanda-tanda perubahan sering datang bersamaan dengan ujian moral. Kesempatan untuk berbuat curang, membalas dendam, atau mengambil jalan mudah muncul justru di saat hidup terasa paling sempit. Inilah titik kritis yang jarang disadari. Leluhur percaya, keputusan yang diambil pada fase ini akan menentukan apakah perubahan yang datang membawa kebaikan atau justru petaka.
Banyak orang gagal bukan karena tanda-tanda itu salah, tetapi karena cara mereka meresponsnya keliru. Mereka melawan proses, menolak perenungan, dan terus menyalahkan keadaan. Akibatnya, tanda yang seharusnya menjadi pintu justru berubah menjadi dinding. Primbon menegaskan bahwa tanda tidak pernah memaksa, ia hanya menunjukkan arah. Manusialah yang memilih apakah akan memahami atau mengabaikannya. Bab ini ditutup dengan pesan yang sering terlewat. Tanda-tanda hidup tidak selalu datang untuk dijelaskan, melainkan untuk dirasakan. Semakin seseorang berusaha melarikan diri dari ketidaknyamanan, semakin lama ia terjebak di fase ini. Namun ketika ia berani berhenti, merenung, dan menerima, tanda-tanda itu perlahan berubah menjadi petunjuk, dan tanpa disadari, ia sudah sangat dekat dengan jawaban yang selama ini dicari. Pada titik inilah, Primbon Jawa menyampaikan pesan yang paling sering disalahpahami manusia. Setelah melalui fase hidup yang berat, rejeki yang terasa ditahan, konflik batin yang menguras jiwa, serta tanda-tanda yang membingungkan, banyak orang sampai pada satu kesimpulan keliru. Mereka merasa memiliki takdir yang buruk. Padahal menurut Primbon, masalahnya bukan pada takdir, melainkan pada arah hidup yang perlahan melenceng tanpa disadari. Leluhur Jawa percaya bahwa tidak semua kesulitan datang untuk menghancurkan. Sebagian besar justru datang untuk menghentikan manusia sebelum ia melangkah terlalu jauh ke arah yang salah. Hidup dibuat berat bukan karena Allah ingin menyiksa, tetapi karena Dia ingin melindungi. Namun perlindungan ini sering terasa menyakitkan karena manusia hanya melihat apa yang hilang, bukan apa yang sedang dijaga. Inilah plot twist yang jarang disadari. Banyak orang yang hidupnya terasa hancur justru sedang diselamatkan dari kehancuran yang jauh lebih besar. Rencana yang gagal, hubungan yang runtuh, pekerjaan yang hilang, semuanya sering dianggap musibah. Padahal menurut Primbon, itulah titik di mana semesta menarik kembali seseorang agar tidak meneruskan jalan yang kelak akan melukai jiwanya sendiri. Primbon mencatat bahwa ketika arah hidup seseorang mulai menyimpang dari fitrahnya, tanda-tanda akan muncul secara bertahap. Awalnya hanya kegelisahan kecil, jika diabaikan berubah menjadi konflik batin. Jika tetap diabaikan, hidup mulai terasa sempit. Dan jika masih tidak disadari, barulah datang hentakan besar yang memaksa seseorang berhenti. Sayangnya, banyak orang baru mau merenung setelah hidup benar-benar terasa runtuh. Di fase ini, seseorang biasanya merasa kehilangan jati diri. Ia tidak lagi mengenali dirinya yang dulu. Hal-hal yang dahulu ia yakini terasa asing. Namun Primbon menegaskan bahwa inilah momen kelahiran kembali secara batin. Yang hancur bukanlah dirinya, melainkan identitas palsu yang selama ini ia bangun demi memenuhi ekspektasi dunia, bukan panggilan jiwanya. Plot twist berikutnya bahkan lebih dalam. Tidak semua orang yang terlihat sukses sedang berada di jalan yang benar. Dan tidak semua orang yang menderita sedang berada di jalan yang salah.
Primbon mengajarkan bahwa ukuran keberhasilan tidak selalu sejajar dengan ketenangan batin. Ada orang yang terlihat berhasil, namun jiwanya kosong. Ada pula yang terlihat terpuruk, namun sedang dibentuk untuk memikul peran besar di masa depan. Leluhur Jawa meyakini bahwa orang-orang yang mengalami fase hidup paling berat seringkali adalah mereka yang kelak diberi tanggung jawab lebih besar, bukan hanya dalam bentuk harta, tetapi pengaruh, kepemimpinan, dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, arah hidup mereka diluruskan lebih keras, agar kelak mereka tidak tersesat saat berada di posisi yang lebih tinggi. Disinilah kesadaran sejati mulai muncul. Seseorang yang mampu bertahan sampai fase ini biasanya mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" melainkan apa yang sedang diajarkan kepadaku. Perubahan pertanyaan ini menandai perubahan nasib, bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara memaknainya telah bergeser. Primbon menutup bab ini dengan pesan yang sangat sunyi namun kuat. Ketika seseorang berhenti melawan hidup dan mulai mendengarkan, arah yang benar akan muncul dengan sendirinya. Tidak selalu instan, tidak selalu spektakuler, tetapi perlahan terasa lebih ringan. Rezeki mulai mengalir dari arah yang tak disangka, hati mulai tenang tanpa sebab yang jelas, dan keputusan hidup terasa lebih jernih. Dan di titik inilah plot twist terakhir terungkap sepenuhnya. Hidup yang terasa berat selama ini bukan tanda kamu gagal, melainkan tanda bahwa kamu cukup kuat untuk diarahkan menuju versi hidup yang lebih sejati. Tidak semua orang mendapatkan proses ini, dan tidak semua orang sanggup melewatinya. Mereka yang bertahan kelak akan memahami bahwa fase tergelap justru adalah bagian paling penting dari perjalanan hidupnya. Pada akhirnya, dari seluruh pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa seberat apapun fase hidup yang sedang kita jalani, jangan pernah merasa sendirian atau ditinggalkan. Hidup yang terasa berat bukan tanda kebencian, melainkan bentuk perhatian agar kita kembali menata arah. Namun setinggi apapun hikmah yang kita ambil dari Primbon Jawa, tetaplah ingat bahwa petunjuk sejati hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebaik-baik perencana, dan tidak ada satupun ujian yang diberikan di luar batas kemampuan hambanya. Tetaplah berusaha, bersabar, memperbaiki niat, dan mendekatkan diri kepadanya. Karena pertolongan sering datang justru saat manusia merasa paling lemah. Jika pembahasan ini dirasa bermanfaat dan menyentuh hati, silahkan berikan like dan subscribe agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari setiap pembahasan berikutnya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak hingga akhir. Semoga Allah melapangkan urusan kita, menenangkan hati kita, dan menuntun langkah kita ke jalan yang benar. Sampai jumpa di video berikutnya.